Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luhut, sahabat dan juga opa saya yang saya hormati dan cintai, Pak Wamen KLHK, Pak Alu Dohong, ya, Ibu Mercy, yang pendekar climate kita yang nanti akan mendapatkan award. Big hand for her. Saya lihat ada Pak Archandra Tahar, ada Pak Tom Lembong, Pak Rahmat Bitular, Maudi, Ayunda. Nanti kita akan mendengar presentasi dari Maudi, right? And all the ambassadors. We mentioned Ambassador Abdullah, but we also have Ambassador Kenji from Japan. Please rise up. Kenji and Abdullah and Francisco from Spain. Yeah. Am I missing anybody? Any ambassador? But we have the diplomatic corps here also on the right, so thank you for coming. Yang peduli mengenai masalah perubahan iklim, angkat tangan. Yang peduli masalah perubahan iklim, tepuk tangan yang meriah. You know, perubahan iklim itu orang bilang masalah. Menurut saya bukan masalah, bukan isu, bukan juga suatu tantangan, bukan juga problem. Tahu nggak apa perubahan iklim? Perubahan iklim adalah existential threat to the human race. Jadi bukan hanya sekedar masalah, problem, issue, existential threat to the human race. Dan ini juga bukan masalah bangsa, apakah bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Jepang, Australia, bukan. Bukan masalah generasi, apakah masalah generasi 45 atau 65 atau 98, bukan. Ini adalah masalah terbesar yang dihadapi oleh umat manusia sepanjang sejarah. Jadi jangan dikotak-kotakan. Jadi itulah urgensi dari masalah perubahan iklim. Nah, untuk memahami masalahnya, saya ingin memaparkan 6 hard truth, 6 realita pahit yang harus kita pahami agar kita tahu di mana posisi kita, situasi kita mengenai masalah perubahan iklim. Pertama, umat manusia berpacu dengan waktu. We're running out of time. Lihat slide berikutnya. Dalam 10 tahun terakhir, suhu terpanas yang tercatat di muka bumi ini, sejak mereka memulai pencatatan suhu, itu adalah 10 tahun terakhir. 10 suhu terpanas adalah 10 tahun terakhir. Next, kalau kita lihat mengenai carbon budget, ya jadi kita kan ingin sesuai perjanjian Paris, suhu bumi itu 1,5 derajat. Ya, jadi udah naik tapi masih aman. Ya. Untuk naik 1,5 derajat, jatah kita adalah 36 miliar gigaton karbon. 36 miliar. Ya. Setahunnya seluruh dunia menghasilkan sekitar 4 miliar karbon. Ya. Indonesia mungkin sekitar 600 juta ya. Dan yang lain numpuknya jadi 4 miliar karbon per tahun. Berarti jatah kita untuk menghabiskan 36 miliar itu tinggal sekitar 9 tahun. Right? Nah, kalau jatah itu habis dalam 9 tahun sementara emisi kita tidak turunkan, ya, tidak mulai diturunkan dari peaknya, maka kita akan terancam bumi panas. Next. Kenyataan pahitnya adalah kita terlalu lamban bergerak sebagai bangsa-bangsa dunia. Coba kita lihat slide berikutnya. Untuk aksi iklim, untuk mencapai target 1,5 derajat, energi terbarukan harus lebih cepat 3 kali. Ya. Transisi ke electric vehicle harus lebih cepat 22 kali. Reforestasi harus lebih cepat 5 kali. Ya, pembersihan listrik harus lebih cepat 1,5 kali, dan energi rendah karbon 8 kali cepat, dan coal phase out harus 5 kali lebih cepat.
Ya, jadi kita masih jauh tempo kita ketinggalan dari apa yang dibutuhkan untuk mencapai dunia 1,5 derajat. Ya. 3, realita pahitnya adalah, semua bangsa sekarang punya NDC, ya, target untuk menurunkan climate, ya, menurunkan emisi mereka. Semua bangsa, ya hampir semua bangsa, sekitar 191 negara. The bad news is, walaupun semuanya sudah tergerak sekarang, kalau semuanya dijumlahkan, tetap kita overshoot, ya, ke arah 3,2 derajat Celcius. Masih jauh dari 1,5 derajat Celcius. Ya. Mungkin nanti ada yang nanya, Pak, apa sih bedanya? Hanya 1 derajat, hanya 2 derajat Celcius. Ingat ya, zaman es dulu, waktu ada dinosaur dan pokoknya segala macam, waktu dingin sekali, ya, the Ice Age, itu bedanya hanya 2-3 derajat Celcius dari sekarang. Ya, dulu kan dingin sekali ya, Ice Age. Sekarang ini bedanya hanya 2 derajat Celcius. Rata-rata suhu bumi. Jadi kalau kita lihat 3,2 derajat Celcius, bisa dibayangkan sepanas apa bumi kita. Ya, dan bagaimana dunia untuk anak dan cucu dan generasi ke depan Indonesia. Keempat, ini adalah agenda seluruh bangsa dunia. Ya. Yang salah siapa tadinya? Memang Barat. Yang mulai industrialisasi, ya, di Eropa dan lain sebagainya, itulah yang paling pertama memulai emisi jadi naik. Ya, sekarang suhu dunia udah naik 1,1 derajat Celcius, right? Kita harus kepala dingin menyatakan itu. Tapi kita juga harus tahu bahwa ini setelah menjadi suatu agenda di mana solusinya harus semuanya ikut berpartisipasi. Tidak bisa hanya negara barat saja, atau negara timur, atau utara selatan, tapi semua bangsa harus berkoordinasi dan bekerja sama agar karbon budget kita yang 36 miliar gigaton, yang hanya untuk 9 tahun ke depan itu, tidak terganggu dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekarang. Sekarang ini sudah 191 negara yang menandatangani perjanjian, memberikan NDC, target pengurangan emisi sesuai dengan perjanjian Paris. Jadi ini menunjukkan bahwa 191 dari 197 negara telah ikut mengambil bagian. Ya. Next. Nah ini juga yang perlu kita terus genjot. Kita mempunyai visi emas 2045 dan visi ini penuh dengan perhitungan capaian yang luar biasa. Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia, kelas menengah terbesar di Asia Tenggara, infrastruktur yang luar biasa, ini dan itu, konektivitas, ya, industrialisasi yang maju, dan lain sebagainya. Benar 100%, tapi tidak boleh ada suatu rencana ke depan yang tidak memperhitungkan risiko. Ya kan? Apakah itu bisnis, apakah itu pemerintahan daerah, pembangunan nasional, dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita melihat suatu visi tanpa adanya suatu analisa resiko. Ya, nah di sini resiko terbesar yang menurut saya perlu kita lebih cermat dalam menghitungnya, dan kita baru sadar mungkin dalam 2-3 tahun terakhir ini adalah resiko perubahan iklim. Karena kalau visi 2045 itu terjadi dalam Indonesia dan dunia yang terbakar dalam dunia 3-4 derajat Celcius, maka segala hal indah yang kita inginkan untuk anak saya, cucu saya, ya cucunya Pak Luhut dan lain sebagainya, itu akan sirna dan tidak akan tercapai. Jadi kepada Pak Luhut tentu, kepada Pak Alu Dohong, kepada Ibu Mercy, kita semua menitipkan this amazing vision 2045. Please kita harus semakin terus memperhitungkan resiko perubahan iklim, which is the biggest threat and risk facing not just Indonesia, but for the human race. Ya. Next, realita ke-6, prospek kebijakan iklim Indonesia masih labil. Kenapa? Karena angin politik ke depan masih belum terjamin. Ya kan, ada pemilu 2024, 29, 34, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu siapa akan memimpin, bagaimana komitmennya, dan lain sebagainya. Ya.
Komitmen birokrasi juga masih belum merata, ya, dan ini merupakan suatu masalah yang ada di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya komit, ya. Kita ada banyak provinsi, ada ratusan, 500 lebih kabupaten dan kota dan lain sebagainya. Masih banyak wali kota yang tidak paham apa itu net zero. Ya. Dan juga kita lihat juga dunia swasta kita sekarang udah masuk ke EV dan lain sebagainya, tapi coba hitung berapa perusahaan Indonesia yang sudah menyatakan sebagai diri sebagai net zero company. Ya, masih sangat sedikit. Right? Dan juga perhatian publik, walaupun di sini membludak ya, dan alhamdulillah, tapi perhatian publik masih belum optimal terhadap masalah perubahan iklim. Karena itulah FPCI berambisi untuk menjadikan perubahan iklim sebagai agenda dalam pemilu nasional, karena ini adalah peluang dan ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan. Next, look, itu 6 realitanya, ya. Dan saya ingin tekankan gini, sepanjang sejarah bangsa Indonesia, kita mempunyai banyak respon terhadap arus sejarah, ya. Terhadap kolonialisme kita anti, ya, kita melawan. Kapitalisme, kita agak ragu, tapi kemudian kita melakukan kapitalisme Indonesia, yang menurut saya bagus, ya, karena kita menjadi tuan di pasar Indonesia sendiri. Globalisasi, harus datang, harus global. Dan kita agak sanksi awalnya tahun 60-an, 70-an, ya, sehingga akhirnya kita mundur, dan yang ngambil arus globalisasi itu Singapura, Malaysia, ya, Hong Kong, right? Taiwan, Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Kita tertinggal di belakang, right? Kemudian demokrasi juga kita agak ragu, kemudian terjadi Krismon 1998, dan kemudian kita menjadi negara demokrasi ketiga terbesar dan teladan dan panutan bagi dunia. Reformasi juga begitu, 1998. Tadinya kita resisten sekali, tapi kemudian wow, kita mengembrace reformasi secara full force. Hak asasi juga, manusia juga begitu. Kita tadinya agak defensif, tapi kemudian kita menjadi proaktif, menghormati hak asasi manusia. Ini banyak sekali isu-isu dunia yang masuk ke kita, dan kita responnya berbeda-beda. Ya, apakah alergi, lengah, takut, atau mengembrace, dan lain sebagainya. Perubahan iklim berbeda dari semua tantangan sejarah ini. Ya, next, menurut kami perubahan iklim adalah biang segala masalah, ya, apakah itu industri, pertanian, urbanisasi, kesehatan, politik, keamanan, semuanya itu di atasnya adalah perubahan iklim. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Tapi juga sumber peluang. Ya, sumber peluang dalam arti, percayalah, dalam 10, 40, 50 tahun ke depan, bangsa yang paling untung adalah bangsa yang dari awal bilang, ini arah ke arah net zero nih. Di mana-mana net zero transition. Kita mau ambil peluang di sini, electric vehicle. Kita mau ambil di sini, di solar. Kita mau ambil di sini, di wind turbine. Kita mau ambil di sini, di bidang pertanian dan lain sebagainya. Bangsa yang dari awal sadar dan mensiasati peluang itu akan menjadi bangsa yang menang di abad ke-21 dalam menghadapi dunia net zero. Ya. Next, terakhir, look, what is the historical meaning of all this, right? What is the historical meaning of this? Di sana ada, nanti saya akan ke sektor itu ya. Look, historical meaning is this. Generasi 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda, ya. Generasi 1928 memimpikan Indonesia. Karena waktu itu belum ada tuh, orang Jawa hanya mikir orang Jawa, orang Batak mikir Batak, orang Padang saya hanya mikir Batak. Nggak ada yang mikir Indonesia, karena konsep itu sebagai suatu konsep politik belum ada. Generasi 1928 memimpikan Indonesia. Next, generasi 1945 melahirkan mimpi itu, menjadi suatu kenyataan, melahirkan Indonesia. Right? That's the significance of 1945. Ya. Next, generasi 1998 mendemokrasikan Indonesia. Kita benar-benar menjadi suatu negara demokrasi yang tulen, ya kan? Nah, kemudian generasi di abad 21, next, generasi net zero adalah generasi yang akan menyelamatkan
dan menghijaukan Indonesia dan umat manusia. Ya. So in conclusion, Indonesia, let's go net zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.